Jadi debitur fiktif, Pak Sutri di Bali jadi tersangka, rugikan negara 5 miliar rupiah. Pasangan suami istri berinisial SW dan IKB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati, Bali atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank Pembangunan Daerah BPD, Bali Cabang Kabupaten Badung, Bali, senilai 5 miliar rupiah. Pak Sutri ini ditetapkan tersangka dalam perannya sebagai debitur pada program penerima fasilitas kemudahan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa kantor BPD Bali Cabang Badung periode tahun 2016 dan 2017. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Bali, Luga Harlianto mengatakan, dalam kasus ini, Pak Sutri tersebut diduga bersekongkol dengan IMK dan DPS, saat masih menjadi penjabat di BPD Bali Cabang Badung. Tanggal 11 April tahun 2022, telah ditetapkan IMK, DPS, SW dan IKB sebagai tersangka. IMK dan DPS merupakan pejabat di kantor cabang yang saat ini keduanya sudah purna tugas. Sedangkan SW dan IKB merupakan pihak swasta yang memiliki hubungan suami istri, kata Luga dalam keterangan tertulis, Rabu tanggal 13 April tahun 2022. Dijelaskan Luga, Pak Sutri ini mengajukan kredit senilai 5 miliar rupiah melalui CV, SU, CV, DBD dan CVBJL yang bergerak pada sektor pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Bali. Lalu, tersangka IMK memberikan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. Ia kemudian memerintahkan tersangka DPS untuk mencairkan kredit berupa rekening giro ke perusahaan Pak Sutri tersebut. Ternyata, kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak pernah ada atau tidak dilaksanakan alias fiktif. Luga mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan penyitaan bukti-bukti berupa dokumen terkait kredit fiktif. Dari pemeriksaan saksi-saksi ditemukan peran dari keempat orang ini yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dalam pasal 183 dan 184 KUHP, katanya. Akibat perbuatan tersangka, negara dalam hal ini BPD Bali mengalami kerugian kurang lebih 5 miliar rupiah, tambahnya. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Junto Pasal 6